Oke, baik teman-teman. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai validasi data ya. Jadi untuk sekarang kita akan belajar untuk validasi data yang sudah diinput. Misalkan coba ya, saya buka exam baru nanti saya jelaskan ya. Misalkan pada tabel detail transaksi kan itu ada kaitannya dengan jenis cucian kan ya. Jadi jika kita menginput jenis cucian satu, misalkan apa ya, kemeja putih misalkan ya, nanti apa kan, pastinya di jenis cucian itu tidak bisa diubah kan misalkan apa ya, pelanggannya itu mensetor apa begitu kemeja putih, kan tidak mungkin kita ubah gitu kan. Jadi nanti di bagian jenis cuciannya kita akan disable ya, itu yang jenis cucian yang ada pelanggan yang sudah store begitu. Oke, untuk lebih jelasnya nanti saya akan lebih jelaskan. Oke, misalkan di jenis cucian, nah ini saya buka webnya dulu. Saya login dulu. Nah, misalkan saya ke transaksi. Nah, ini kan ada pelanggan yang apa, melaundry apa ya, kemeja putih kan tidak mungkin di jenis cucian sini kita ubah kemeja putihnya gitu. Kita tidak laundry kemeja putih lagi begitu kan, tidak mungkin. Jadi nanti kita akan disable khusus yang apa saja, yang pelanggan yang apa ya bahasanya gitu, khusus untuk jenis cucian yang sudah di laundry begitu atau sedang di laundry. Kalau misalkan selendang belum pernah di laundry ya, itu bisa diubah ya, kecuali yang tadi itu. Kemeja putih kan sudah, kemeja warna juga sudah, jadi tidak mungkin bisa diubah lagi, itu dihapus. Oke. Coba kita buat dulu ya di SQL sini, di transaksi. Oke. Ya, misalkan ya ID petugas terima. Untuk transaksi kan ada hubungan juga dengan petugas kan ya, jadi ya tidak mungkin kan kita hapus ID petugas Tinus Mako ini, padahal di transaksi ada yang ID petugas terimanya Tinus mana satu, nah Tinus Mako ini kan tidak mungkin. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya dulu. Kita akan buat oke. Pertama kita ke petugas dulu ya. Kemudian kita buka file Explorer, kita cari script yang cari data dari database ya. Oke. Cari data di tabel. Oke. Nah, kita ambil script ini, kemudian kita ketikkan ya di bawah apa ya, field ubah ini ya. Oke. Langsung saja kita lihat. Oke, buka PHP menjadi nama variabel. Keterangannya kita tidak perlu disertakan juga, tidak apa-apa. Misalkan kita ikut saja
nama variabelnya yaitu nama variabel. Dan berdasarkan ID petugas ya. Oke. Lalu ini kita kasih data data sudah ada, data 2 misalkan, tahu ada data 2 di sini. Belum ada ya. Oke. Kita kembali ke atas, kita kasih nama ini data 2. Kita hubungkan dengan variabel konektor. Ya kan petugas ini apa ya, ada hubungannya dengan transaksi kan, jadi kita langsung hubungkan saja dengan tabel transaksi where kita lihat fieldnya yang berhubungannya apa. Ada 2 kan, ada ID petugas terima dengan ID petugas serah. Kita langsung saja buat ID petugas terima, like ini kan, like nama variabel yang sudah berisi ID petugas, like di sini. Or ID selain ID petugas terima, ID petugas serah. Sama juga like variabel ID nama variabel. Ini juga salah, sebenarnya nama variabel. Oke. Sudah pas tanda. Oke. Data 2. Jadi di sini. Nah, seperti ini. Wahai lo. MySQL RI data 2. Oke. Jadi variabel D2 ini yang akan menampung array dari variabel data 2. Kita buat kecil tanda tanya ya. Oke. Ya kalau itu misalkan tidak
misalkan tidak ada ID petugas yang berhubungan di tabel transaksi, misalkan ID petugas terima misalkan 4 misalkan. Kalau misalkan ada di tabel petugas ID-nya 4 dengan nama siapa itu terserah. Kita tunggu. Oh, ini sudah. Ya, misalkan 9 ya. 9 kan tidak ada. Berarti kalau di sini selendangnya bisa dihapus. Petugas selendangnya bisa dihapus. Selain itu yang ada tadi di tabel transaksi, kan ini ada 1, 3. Itu tidak bisa dihapus ya. Tidak bisa diubah juga. Oke. Tabung. Nah, ini else ya, selain yang ada di petugas terimanya dan ID petugas serahnya, maka boleh dihapus. Oke. Ini kita tutup PHP nya dulu, tutup kurung kerawal. Oke, sudah. Untuk ini kita save dulu. Sekarang coba kita testing ya. Kita ke petugas line 86. Masih spin ini sama dengan sepertinya ada salah tanda. Oh, ini tidak. Ininya kelebihan. Belum juga. Kita scroll ke kanan. PHP buka, PHP di mana ya? Oh, ini betul. Nah, ini ada dua tanda buka kurung kerawal. Line 86 baru ada 2 MySQL effects. Oh, ini while sebenarnya. Oke. Kita save lalu kita coba. Nah, karena ketiga petugas ini sedang dipakai ya di transaksi, makanya tidak bisa dihapus ya. Oke. Selanjutnya kita buat untuk pelanggan ya.
scriptnya sama juga ya, nanti sisa kita ganti fieldnya saja. Jadi kalau ini kan ada dua, di petugas terima dengan ID petugas serah. Kalau pelanggan kan cuma satu saja kan. Fieldnya itu apa ya, di transaksi ID pelanggan. Oke, kita buat. Sama juga setelah ubah ini. Itu tanda-tanda PHP. Nama variabel ID pelanggan. Oke. Kita buat data 2 ya. Sepertinya data 2 belum dipakai. Oke, data 2 belum dipakai. Select bintang from transaksi kan, transaksi where nama filenya tadi ID pelanggan, naik tanda petik 1 tanda dolar, nama variabel balas petik 1 titik koma. Data 2 lebih besar 0. SQL fetch array dari data 2. Oke, sudah sesuai juga pengurawannya. PHP kita buat errors. Dan tutupnya itu di bawah. Tanda-tanda PHP, tutup pengumuman, tanya lebih besar. Oke. Di pelanggan kan, coba kita testing di pelanggan unexpected data 2 atau jangan sampai sudah dipakai 57. Oh, ini lupa titik koma di sini. Oke, kita kembali lagi. Nah, untuk Rian belum dipakai kan di transaksi. Ya belum.
masih Siti Nurbaya dengan Fernando Longa saja. Oke, jadi untuk Rian ini masih bisa dihapus ya. Oke, berikutnya kita ke pelanggan dengan petugas udah, kemudian ke jenis cucian. Jenis cucian ini ada hubungan dengan apa coba? Dengan ini kan, dengan detail transaksi kan? Karena detail transaksi yang menyimpan jenis-jenis cuciannya. Oke. Tunggu, untuk yang ini saya hapus saja di detail ini. Dengan di transaksi 1 di transaksi 1 ID jenis cucian ke waduh tidak jelas ya, ID detail transaksi beratnya 200. Apa itu yang 200? Oh tidak, harganya yang 200, harganya handuk yang berarti dengan ID jenis cucian 4. Di detail ID transaksinya 1, ID itu tuh ini ID detail transaksi, kita hapus saja, delete. Oke. Bukan, ternyata sudah kita hiraukan saja ini. Kita lihat baik-baik dulu di mana ya. Kita lihat baik-baik. Oh, mungkin yang ini ya, ini ID transaksinya 1 kan, ada 4 jenis cucian, kita hapus yang ini. Oke. Sudah lebih rapi ya. Oke. Ya, jadi jenis cucian tadi ada hubungan dengan detail transaksi kan, karena detail transaksi itu ada menyimpan jenis-jenis cucian pelanggan ya. Oke. Jenis cucian pelanggan. Lalu kita ke jenis cucian. Oke, di sini sama juga seperti tadi, kecil tanda tanya PHP, variabelnya kita kasih nama variabel. ID jenis cucian. Data 2 mungkin, kalau tidak ada kita buat data 2. Select bintang from detail kan, detail transaksi. Where kita lihat di detail transaksi ID jenis cucian. Oke. Kita buat ID jenis cucian like nama variabel. Oke.
else ini di bawah ya setelah klik. Oke. Jadi coba tanda tanya PHP tutup huruf awal dan besar. Oke. Coba tanda tanya PHP. Ini error kan? Oh dia di jenis cucian ya. Unexpected errors ya. Kayaknya kurang satu awal. Di oh iya lupa satu lagi while ini 2 sama dengan fetch array dari data 2. Oke. Jadi di sini belum. Kita lihat jumlah tutup kurung kurangannya sudah pas. Oke, sudah ya. Nah, untuk baju kaos handuk dengan spray ini kan belum ada yang laundry kan, jadi masih bisa dihapus. Oke, lalu kita buat juga untuk jenis cuciannya di bawah nama ya sini. Input lebih kecil tanya PHP. Kita buat juga ya. Ya dong. Jadi jenis cucian. Oke. Kita buat data 3. Lalu apa lagi dia? MySQLi connector, hubungkan dengan konektor. MySQLi query select bintang from detail transaksi. Oke. Where di jenis cucian
like variabel, nama variabel. Oke, tutup, petik 1 titik koma. Nah, data 3 ya, lebih besar 0. D3 sama dengan dia yang akan menampung array dari data 3 ya. SQLi fetch array data 3. Kita buat disable. Nah, datanya itu sudah tidak bisa diganti lagi. Masa ada yang pesan kemeja putih lalu diganti begitu, jadinya itu pelanggan kan bingung, sudah tidak menyediakan laundry untuk kemeja putih lagi ya. Jadi kita harus disable. Saat ini untuk ini sudah pas. Ini lupa. Kita tanya PHP. Oke. While else kecil tanda tanda. Harusnya kita belum. Coba kita lihat. Ada kesalahan sedikit. Coba kita lihat. Satu, dua. Oh, ini else nya tidak perlu ya. Oke. Kita lihat ini tutup sini, ini tutup sini. Oke, coba kita jalankan. Oke, ada error unexpected expecting and no file. Oke, untuk tanda kurungnya ada yang berlebihan,
kita coba lihat di 118. Oh ini tidak perlu ya, ini tidak perlu. Oke, coba kita save, lalu kita coba lagi, kita ubah. Nah ini sudah kan, kemeja putih sudah tidak bisa diubah lagi. Oke, karena yang seperti saya bilang, kalau diubah nanti terjadi penggelapan data nanti. Masa orang ada sebelumnya sudah meja putih, masa ini petugasnya ubah jadi tidak bisa laundry ke meja putih lagi, kan itu aneh kan, nanti banyak yang protes. Oke, untuk jenis cucian sudah. Berikutnya kita petugas pelanggan dengan jenis cucian sudah selesai. Oke, kita rapikan dulu untuk cetak laporannya. Kita buat di samping sini dulu. Karena itu kita bagi dua ya, 4 tadi kita bagi dua. Yang grade 4, nah ini kita bagi dua. Oke, untuk tambah data 2 dan di sebelahnya itu yang cetak laporannya. Oke. Jadi kelas tanda petik call SM2. Oke. Div class top down nih, button type oke. Di sini kita buat BTN SN, BTN primary top down gitu. Kita buat tombolnya small saja ya, supaya mengikuti dengan yang ini ya, dengan tambah data. Oke, BTN primary, tombolnya kita ubah jadi warna hijau saja. Oke, drop down gitu kan. Oke, cetak laporan. Dan oke, sepertinya sudah ya, kita sudah bagi dua tadi. Oke, mungkin lupa coba kita perhatikan lebih baik lagi. Nah, di bagian ini lupa akhir redifnya. Oke, kita save, lalu kita lihat. Nah ini sudah rapi kan, sudah tambah data panjangnya 2, cetak laporan 2, carinya yang 8 ya. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan mencegah untuk terjadinya penduplikasian data ya, untuk telepon dan email. Kan tidak mungkin telepon setiap orang kan beda-beda begitu, tidak ada yang ada double kan, kayak 081237998889 kan tidak mungkin dimiliki oleh 2 orang ya, misalkan Tinus Maku dengan Ria Bunga dengan nomor telepon yang sama atau dengan email yang sama, kan tidak mungkin. Oke, jadi untuk itu kita perlu kan sebuah script ya di cek duplikasi data tabel ya. Jadi script ini yang akan membuat untuk dia akan mencek jika ada kesamaan ya, dia akan tolak untuk
akan tolak data tersebut. Ini akan ada keterangan sudah ada, silakan ulangi dengan masukkan data yang lainnya ya. Yang ini nanti kita akan ganti dengan keterangan misalkan email atau telepon gitu, tergantung situasi. Kalau di petugas dan telepon berarti ya email dan telepon kan. Oke, kita buat dulu pertama untuk petugas ya. Oke, kita ke petugas, di insert petugas. Nah, di sini ya, jadi jika tidak ada duplikasi data baru dia akan mengizinkan ke sini ya. Oke, kita buat tambah keterangan, cari data, sesuai dengan urutan yang dimasukkan. Oke. Nah, di sini belum ada variabel data ya, jadi kita kasih namakan variabel data. Select bintang from petugasnya, tugas where email, ini kan nama filenya email, like dapetik variabelnya, variabel apa, variabel 4 kan, like variabel 4. Oke, lalu kita tambah ada telepon atau telepon dulu, terserah apa saja, intinya variabelnya menyesuaikan ya. Tanda petik 1 or apa itu, telepon ya, telepon like variabel 3 ya, tanda balas balas petik 1 titik koma. Oke, kita lanjutkan. If mysql 6 rows variabel data besar 0, ini kita buat keterangannya data ditemukan karena sudah pasti datanya ditemukan. Oke. While variable d sama dengan mysql fetch array variable data. Script ya, kita buat notifikasi ini ya, email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan ulangi ya. Ini pesan notifikasinya bebas ya, intinya nyambung saja.
silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Oke, kita ketik 1 tutup kurung titik koma. History kita kasih keterangan lagi, script kembali satu halaman sebelumnya. Lalu tutup scriptnya, titik koma. Oke. Ini dia perlu ya. Lalu kita buat else-nya. Kalau else-nya itu apa ya? Jika datanya tidak ada duplikat, maka dia diperbolehkan untuk mengunggahnya. Oke, kita tambahkan else tutup kurung oke. Jadi jika tidak ada duplikat, maka ini ya tidak akan mengarahkan ke sini. Oke, kita lihat aja langsung. Oke, jadi petugas ya. Coba kita ubah email Tinus Marco ini jadi Ria Bunga atau selendang saja, selendang jadi Ria Bunga. Ya, bunga@gmail.com, dan kita lihat. Oh, ini belum. Masih belum. Oke, coba kita kembalikan, lalu petugas oke. Di email like variabel 4. Oke, betul. Telepon like variabel 3. PHP oke. Di mana ya? Oh, ini variabel sebenarnya. Oke. Kita save, lalu kita coba testing lagi. Kita coba ubah jadi Ria Bunga @gmail.com. Oke, belum juga. Kita lihat di mana lagi sana. Di variabel 4 sama email variabel 3. Oh, ini insert ya. Pantas tadi saya ubah-ubah juga, bisa duplikat. Oh, insert. Sorry. Misalkan kita nama ya
bebas ya. Untuk teleponnya ini yang kita ubah. Ya misalkan dua ya, selendang sudah, ria bunga juga sudah, kita selendang ya. Alamat sama tidak apa-apa. Password oke. Ketika kita simpan ya, ini sudah ada notifikasi ya, email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Jadi di sini duplikasi data tidak diperbolehkan ya. Oke. Berikutnya setelah petugas kita buat juga untuk pelanggan. Pelanggan di insert pelanggan. Oke, sama juga seperti tadi ya skripnya. Skrip yang ini ya. Oke. Untuk yang data tidak ditemukan ini kita tidak pakai ya, karena sudah pasti datanya ditemukan. Kita ganti dengan ini, mengalihkan data ke database sampai dia mengalihkan kembali ke pelanggan.php. Itu yang kita perlu, karena datanya sudah pasti ditemukan. Kita langsung saja ketikkan skripnya. Penjelasannya masih sama seperti tadi ya. Bintang home pelanggan. Variabelnya variabel 4 kan. Oh, telepon like. Ini lupa tanda petik 1 like. Variabelnya variabel 3 tanda petik 2 titik koma. Tanda buka kurung. Dan 1 2 Sorry, ini masih buka skrip. Kesannya masih sama ya. Password yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silahkan
lainnya. Oke, balas petik 1 tanda tutup kurung titik koma. Kita tutup scriptnya. Oke, tanda petik 2 titik. Oke, lalu kita buat else nya. Tutup kurung kurawal. Oke, saya pikir ini sudah mudah ya. Saya akan ulangi dengan sel bintang form pelanggan. Jadi di sini yang diganti cuman tabelnya saja ya, karena filenya sama dengan petugas tadi ya. Oke, coba kita lihat testing. Misalkan Rian ya, kita buat teleponnya, kita buat asal-asal saja. Nah, ini sudah ada kan notifikasinya, karena tadi emailnya sudah duplikat ya, jadi tidak boleh lagi. Oke, berikutnya kita buat untuk jenis cucian. Kita ke insert jenis cucian.php. Oke, langsung saja kita ketikkan scriptnya. Select bintang from jenis cucian, where ya ini yang kita ubah. Kita cuman bisa ubah harga kan, kalau misalkan nama jenis cuciannya sudah sama gitu. Oke, berarti di sini kita cuman nama saja, karena harga bisa berubah sewaktu-waktu. Nama like variabel 1 adalah variabel 1, balas petik 1 titik koma. Data. Oke.
Ya, untuk pesannya beda ya, beda di kalau tadi kalau tadi kan telepon dengan email, kalau ini nama jenis cucian. Oke, kita buat nama jenis cucian. Kita buat huruf besar untuk Anda di pelanggan dengan petugas. Oke. Dengan memasukkan data yang lainnya. Oke. Tanda petik 2.0. Oke. Lalu di sini S-nya. Else. Lalu tutup kurung kerabat. Kita lihat sudah ya. Oke. Coba kita testing di jenis cucian. Kita masukkan ke meja putih. Meja putih. Coba kita lihat, ada kesalahan, dia kembali ke login. Kita login ulang. Ya, tapi dia tetap tidak salahnya di nama like variabel 1. Pasti salahnya di session ini. Oh, ini salah ketik session. Oke. Coba kita bandingkan dengan pelang. Oke, sudah betul ya. Kita testing lagi jenis cucian, tambah kemeja putih 100. Oke, sudah ya, sudah ada muncul notifikasi nama jenis cucian yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Oke, jadi untuk petugas pelanggan dengan jenis cucian kita sudah buat untuk mencegah terjadinya duplikasi data ya. Oke. Yang berikutnya kita untuk ubah data ini ya, nanti kalau kita ubah kan tidak mungkin kita ubah misalkan ya, kalau yang ini kan, kalau yang disable sudah tidak bisa diubah kan. Bagaimana dengan yang tidak disable, kayak baju kaos begini ya, nanti kita hanya bisa ubah harga saja. Berarti kalau untuk jenis cucian, kalau
Untuk petugas dengan pelanggan nanti telepon dengan emailnya itu tidak bisa diubah lagi kita buat ya, kayak sudah menetap lah atau sudah sah begitu kalau teleponnya telepon atas nama petugas Tinus Maku yaitu 081298898889 dan emailnya itu tinusmaku@gmail.com. Jadi itu sudah sah gitu. Tidak bisa diubah lagi. Yang bisa diubah itu hanya nama petugas, jenis kelamin, dengan email dan alamat. Email tidak. Nama petugas, jenis kelamin, dan alamat saja di bagian ubah ini. Oke. Dengan password juga masih bisa diubah. Oke, kita langsung ke form update di untuk tugas dulu. Jadi kita hapuskan form untuk email dengan telepon ya. Oke, jadi untuk ini kita hapus. Oke. Kelas juga karena kita tidak bisa mengubah lagi. Kita sudah tetapkan untuk email yang diinputkan dan nomor telepon yang diinputkan pertama itu sudah sah dan tidak bisa diubah lagi. Oke, type-nya kita kasih hidden. Name-nya telepon, hello. Oke. Telepon dengan email. Div ini juga kita hapus. Oke. Class form control kita hapus. Require juga kita hapus. Oke. Kita save. Lalu di bagian update-nya juga kita hapus ya. Update petugas. Ya, karena telepon dengan email tidak bisa diupdate lagi, kita hapus telepon dan email. Jadi sisa 1 2 3 4 5. 4 saja karena ID petugas kan sudah otomatis. Sisa 4 saja dan di sini kita hapus juga untuk telepon dengan email. Oke. Jadi nanti tampilannya itu seperti ini. Ya, nama, jenis kelamin, alamat dengan password saja yang masih bisa diubah. Dan ini masih sedikit kesalahan di petugas tadi. Kalau ini pasti sudah betul. Mana petugas? Di bagian modal tadi. Nah, yang salah itu oh iya, ini emailnya kita lupa kasih hidden. Oke. Nah, jadi nanti tampilannya itu seperti ini ya. Cuma nama, jenis kelamin, alamat, dan password saja yang bisa diganti. Oke, berikutnya kita buat juga untuk pelanggan. Ya ini ya, telepon dengan email. Kelas form kontrolnya kita tidak perlu. Tipe-nya hidden. Oke, div-nya tutup, div juga tidak perlu.
Oh iya, di mana update, oh ini untuk telepon dengan email kita hapus. Oke, jadi seperti petugas ya, cuma 4 saja yang bisa diubah. Oke, berikutnya untuk jenis cucian, sama juga ya, di jenis mana itu, jenis cucian, kita kalau untuk jenis cucian kita untuk di modalnya kita tidak hapus form kontrolnya begitu, karena takutnya saat kita ubah yang sudah disable ini tidak muncul nanti tidak muncul kemeja putih seperti ini. Jadi kalau untuk jenis cucian kita sisa hapus saja yang di mana di update nya ya, nama ini, supaya kita tidak bisa ubah lagi namanya seperti yang petugas dan pelanggan. Cuman bedanya yang disable nanti tidak muncul kalau misalkan kita hapus yang modalnya ikut kayak yang tadi itu, yang petugas dengan pelanggan. Jadi untuk jenis cucian kita cukup ubah di update jenis cucian.php saja. Oke, sudah ya, ada di jenis cucian. Kita save all, lalu kita lihat ya, ini kemeja putih ya sekarang. Kalau yang ini nama baju ya, tapi ini tidak bisa diubah lagi ya. Tidak bisa diubah meskipun nanti kita ubah, atau coba kita testing dulu ya, untuk apakah yang disable itu akan menghilang atau tidak. Tuh bisa juga sih kasih hilang saja ya kan, ya intinya kan sudah ada di sini nama jenis cuciannya. Coba kita tes saja, mana jenis cucian. Oh ini data jenis cucian. Nah, biar tidak usah saja, nanti disable-nya ikut terhapus nanti. Jadi biar saja untuk jenis cucian, biarkan saja seperti ini. Oke. Jadi kurang lebih sejauh ini kita sudah buat untuk cara mencegah adanya duplikasi data ya. Kayak telepon dengan email kan tidak boleh sama begitu. Pelanggan juga sama, telepon dengan emailnya kan setiap provider sudah menyediakan telepon yang berbeda-beda kan. Begitu pula dengan email. Kalau misalkan kita isi email begitu kan, kalau misalkan nama emailnya sudah sama, pasti Google akan otomatis tolak kan. Dan notifikasinya kalau tidak salah itu nama email ini sudah digunakan, coba email yang lain begitu ya. Jadi sama juga begitu, telepon dengan email kita buat tidak boleh ada duplikasi. Jenis cucian juga tidak boleh ada duplikasi ya. Tidak boleh ada kemeja putih terus ada kemeja putih lagi di yang data selanjutnya, kan tidak mungkin begitu. Oke. Dan juga untuk ini juga kita sudah
kasih rapi ya. Beda grade, ini tambah data kita dari 4 kita bagi 2, untuk tambah data 2 cetak laporan juga 2 supaya lebih rapi saja begitu menurut saya. Dan cari, untuk kolom cari masih tetap ya, panjangnya 8.